Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah yang telah meninggal, yang lazim, yang biasa, maupun ada beberapa yang kita anggap aneh karena belum biasa. Yang pertama, dikebumikan atau dikubur dengan satu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin keluarga sudah membeli tempat penguburan tanahnya, atau mungkin ada yang mendahului sudah tempatnya, sehingga dalam satu tempat itu ada suami istri. Itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang lain, keluarga mempunyai tempat khusus untuk berziarah, untuk mengingat, mempunyai monumen, yaitu tempat kuburnya. Jika keluarga yang ditinggalkan ingin menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal orang tua, bisa di hari-hari tertentu, di saat Cingbing maupun bulan-bulan tertentu, itu bisa mengunjungi dengan memanjatkan doa dan juga mengirim beberapa sarana-sarana di kuburan. Kemudian yang kedua, ada yang dikremasi atau diperabukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sekarang anak-anak sudah merantau jauh, sehingga tidak setiap tahun bisa berkumpul, sehingga lebih praktis, ekonomis, ya. Kemudian juga dinamis, itu sebetulnya mengikuti zaman juga. Ada yang memutuskan untuk diperabukan atau dikremasi. Setelah mendapatkan sisa hasil usaha itu, ada yang langsung dilarung di laut, dikembalikan ke asalnya. Jadi manusia terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur padat, itu lebih cenderung dikebumikan, dikubur. Manusia ada yang mengatakan dari tanah, biar mudah kembali ke tanah. Ada unsur air, biar langsung kembali ke air, dilarung. Dan unsur-unsur yang lain. Kemudian apabila dikremasi, setelah mendapatkan sisa pembakaran, ada juga sebagian yang disimpan untuk jadikan objek penghormatan. Ada disimpan di wihara atau tempat-tempat penyimpanan abu. Ada yang dalam jangka waktu tertentu, ada juga yang selamanya. Jadi kalau anak cucu itu bisa mengingat leluhur-leluhurnya, bisa berkunjung ke tempat-tempat penitipan abu. Kemudian di tempat-tempat penitipan abu, wihara juga bukan sekedar menerima saja. Secara batiniah, ya, kita juga bertanggung jawab membantu arwah-arwah yang abu maupun fotonya dititipkan di sini dengan setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ya, mungkin kalau di dalam agama lain kita mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Sebab tidak selamanya seseorang itu meninggal langsung masuk surga. Ada beberapa yang mampir-mampir dulu, perjalanannya tidak lancar karena efek dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua agama menganjurkan untuk berbuat baik agar secepatnya bisa memasuki alam surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di kalangan umat Buddha juga ada satu keyakinan dengan dikremasi, diperabukan itu agar tidak melekat lagi terhadap badan jasmaninya, sehingga mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Itu dikremasi. Apabila nanti keluarga ingin, ya, menyatakan bakti dan hormat, ingat yang sudah dilarung itu pergi ke laut. Kalau yang dititipkan ya pergi tempat-tempat penitipan abu. Kemudian yang ketiga, itu ada juga yang dihanyutkan di sungai, ya. Itu di India ada waktu itu, waktu COVID itu, zaman Buddha juga ada. Ada juga yang jenazahnya tidak bisa diterima oleh siapapun, segurkan di laut. Ya, ada cerita Osama bin Laden. Itu ada ya, ceritanya segurkan di laut karena tidak ada satupun yang bisa menerima itu. Kemudian ada juga pemakaman angin. Nah, pemakaman angin itu kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, ya, itu ada trumyan. Itu pemakaman angin, ditaruh saja di bawah pohon di situ. Kenapa tidak menimbulkan bau? Karena baunya terserap oleh pohon yang besar di situ. Kalau zaman sekarang ya
jarang ya, itu suku-suku tertentu saja. Kemudian ada lagi pemakanan yang langit, angin langit ekstrim kelihatannya, itu di Tibet dikasih makan burung-burung pemakan bangkai, ya kelihatannya kasihan sekali, tapi dia berpikir bahwa jasmani sudah tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, biar bermanfaat bagi makhluk-makhluk hidup, bekas jasmaninya itu didonorkan, donornya kepada burung-burung ya, karena ada donor darah, ada donor mata juga, lebih bermanfaat ya. Cara penanganan apapun Bapak Ibu itu tergantung budaya dan keyakinan seseorang. Di dalam agama Buddha yang dipentingkan adalah arwah seseorang yang telah meninggal itu kita bantu sebagai wujud bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Bagaimana kalau leluhur kita sudah masuk surga? Apakah doa yang diucapkan oleh keluarga yang ditinggal berguna dan bermanfaat? Tetap bermanfaat, itu sebagai sebuah kebajikan. Dan leluhur juga akan bisa menerima ya. Ilustrasinya misalnya saja kita ngasih uang kepada orang tua, sekalipun tidak dikasih pada kita, orang tua itu bisa mandiri kok, namun untuk menyenangkan hati dari anak-anaknya tetap diterima juga. Demikian pula doa-doa yang diucapkan oleh seseorang untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur yang sudah berada di alam sana, alam atas, lebih tinggi dari kita pun tetap akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Marilah Bapak Ibu dengan penuh bakti dan hormat, sisa kremasi dari ibunda ini akan disemayamkan di sini. Semoga jadi objek penghormatan bagi anak-anak dan cucu-cucu untuk mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan beliau. Tidak ada seseorang pun yang lahir dari celah batu, ya tidak ada, semua dari seorang ibu yang berjasa membesarkan kita tanpa perhitungan. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan ditaruhnya ini benar-benar jadikan objek penghormatan, dan kebaikan-kebaikan beliau akan selalu dikenang dan diingat oleh putra-putri beliau. Sadu, sadu, sadu.